Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Risma dari kelas Informatika B semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan. Jadi, teori kepuasan adalah teori motivasi yang berfokus pada faktor-faktor yang mendorong individu untuk bekerja berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Teori kepuasan terdiri dari 5. Yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan yang harus dipenuhi secara berurutan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti rasa aman secara fisik dan finansial termasuk perlindungan dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Hubungan sosial seperti persahabatan, cinta, dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, pengakuan, rasa dihormati, dan pencapaian diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, seperti mengembangkan potensi, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua, teori X dan Y. Teori ini membagi pandangan terhadap manusia dalam 2 kategori utama. Yang pertama, teori X menganggap bahwa manusia secara alami malas, tidak suka bekerja, dan hanya akan bekerja jika dipaksa atau diawasi secara ketat. Oleh karena itu, mereka memerlukan kontrol dan hukuman untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, teori Y menganggap bahwa manusia pada dasarnya suka bekerja, kreatif, dan dapat bekerja secara mandiri jika diberikan motivasi dan kepercayaan yang tepat. Yang ketiga, teori IRG. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Maslow dengan mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, eksistensi, kebutuhan dasar fisiologis dan keamanan. Yang kedua, relatedness atau hubungan, kebutuhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, growth atau pertumbuhan, kebutuhan akan pencapaian dan perkembangan diri. Berbeda dari Maslow, teori ini memungkinkan individu untuk berpindah di antara kategori kebutuhan tersebut tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Yang keempat, teori kebutuhan McClelland. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland dan menyatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan utama yang berpengaruh terhadap motivasi kerja. Yang pertama, need for achievement, keinginan untuk mencapai prestasi tinggi dan menyelesaikan tugas dengan sukses. Yang kedua, need for affiliation, keinginan untuk memiliki hubungan sosial yang baik dan merasa diterima oleh orang lain. Yang ketiga, need for power, keinginan untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, teori motivasi. Teori ini membagi faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menjadi 2 kategori. Yang pertama, faktor higien, faktor yang mencegah ketidakpuasan kerja tetapi tidak selalu meningkatkan motivasi seperti gaji, kebijakan perusahaan, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang baik. Yang kedua, faktor motivasi, faktor yang benar-benar meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja, seperti pengakuan, tanggung jawab, pencapaian, dan peluang pengembangan diri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.